Jadi alur dari produksi kita. Nggak harus, ini bukan alur yang apa ya, alur yang biasanya gitu. Biasanya kan ada panjang tuh alurnya. Nah, cuma di sini saya coba ringkas agar Bapak Ibu produksinya lebih cepat gitu. Oke, jadi ada kita susun storyboard, kemudian kita pengumpulan aset, baru editing, baru publikasi. Cuma untuk pengumpulan aset sendiri, di sini sisa tinggal aset video mentahnya aja. Kalau aset yang lain seperti teks, gambar, dan sebagainya itu udah ada di Canva. Kita mulai dari yang pertama, storyboard. Nah, kalau mengacu kepada istilah gitu ya, kalau dari secara pengertian itu sebenarnya sketsa gambar. Ya, disusun berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Nah, sketsa gambar maksudnya seperti apa? Ya di bagian kayak di kolom yang di sini Bapak Ibu, yang di kolom layout. Sebenarnya cukup dengan itu. Nah, cuma kita coba adaptasi nih storyboard nih, gimana kalau kita mau bikin video pembelajaran gitu loh. Jadi yang pertama tetap kita tentukan dulu KD-nya mau pakai yang mana gitu. Kalau masih pakai KD. Kemudian materi Layarnya pokoknya tidak terlihat, apa? Pak. Halo? Layarnya tidak muncul. Terlihat, Bu, terlihat kok. Udah Coba sangat di jelas. Baik, kita kembali ke kesepakatan Bapak Ibu. Jika ada masalah silahkan ditulis di kolom komentar. Untuk mikrofonnya tetap di mute terlebih dahulu. Nanti Setuju. admin akan menginformasikan gitu. Oke, kita lanjut. Jadi materi pokoknya tentukan dulu nih materi pokoknya mau ngambil yang mana gitu. Jangan, saya mau ngambil tema 8 Pak, semua tema 8 mau jadi satu video. Itu nggak efektif nantinya. Jadi tentukan dulu nih mau ngambil materi pokok yang mana. Nah, di sini saya coba buat ada 5 tabel ya untuk memudahkan Bapak Ibu dalam produksi. Pak, tabel ini harus dibuat pakai apa, Pak? Apakah harus diketik? Ya sama seperti kemarin kita merancang MMI, Bapak Ibu. Jadi mau pakai kertas HPS, mau pakai note-note kecil itu nggak masalah. Yang lebih suka ngetik di HP ya ketik aja di HP. Kita mulai dari kolom yang paling kiri itu ada scene. Nah, scene ini ya sama seperti kemarin kalau kita ibaratkanlah slide-nya gitu ya. Jadi adegan pertama itu apa nih? Oh, yang pertama itu pembuka, Pak. Ya sudah, di sini cukup ditulis scene 1 pembuka gitu ya. Kasih Narasi ya? Beda narasi. Kemudian Ibu mohon di mute dulu mikrofonnya. Kemudian tabel kedua itu ada narasi. Nah, narasi di sini adalah Bapak Ibu itu mau ngomong apa tuh di depan kamera. Ditulis aja di sini. Oh, saya mau ngomongnya seperti ini Pak kira-kira. Ya ditulis aja. Apa yang memang mau disampaikan itu nggak perlu disingkat, tulis semuanya di sini. Untuk apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu nantinya ketika latihan membaca naskah gitu. Dan juga menentukan perkiraan durasi. Kemudian ada layout atau tata letak, kemudian ada aset dan ada durasi. Tadi scene sudah kita bahas bahwa ini adalah judulnya. Nah, scene 1, pembuka misalnya. Kemudian terkait dengan narasi. Narasi itu biasanya ada 2 nih yang dipakai. Ada yang menggunakan naskah A, ada yang menggunakan naskah B. Bedanya apa, Pak? Kalau naskah A itu biasanya dipakai di lingkup kementerian ya kayak gitu. Di lingkup-lingkup instansi resmi itu biasanya kalau ngadain lomba itu pakai yang struktur yang seperti ini. Ada tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal sebelum materi. Nah, kemudian naskah B ini biasanya dipakai oleh yang komersil, yang sifatnya komersil seperti Ruang Guru, Zenius, yang nggak masuk instansi pendidikan itu gitu. Ya, cuma kalau Bapak Ibu mengikuti sebuah kompetisi ya dibaca lagi tuh. Biasanya ada aturannya. Tapi kalau tidak ada aturan terkait dengan penyampaian ini, penyampaian tujuan pembelajaran dan sebagainya, Bapak Ibu bisa pilih nih. Ada opsi yang naskah A atau naskah B. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama bahasanya. Bahasa yang digunakan ya kembali kalau kebutuhannya untuk di kelas itu sesuaikan dengan level siswanya Bapak Ibu gitu loh.
Misalnya kalau saya di kelas misalnya, kadang kalau di luar ini kan karena buat video nih, target saya anak SD nih. Nah, saya memposisikan diri sebagai kakak-kakak mereka. Jadi yang saya gunakan bahasanya adalah bahasa yang semi formal gitu. "Halo, apa kabar? Gimana kabarnya nih?" Gitu. Tidak harus, "Bagaimana kabar kalian hari ini?" Gitu. Tapi kalau itu menyangkut dengan sebuah lomba dan sebagainya yang ada aturannya, ya kembali ke aturan yang ada Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Kemudian kejelasan materi, ya materinya harus jelas mungkin. Video yang baik, video yang efektif itu apabila Bapak Ibu bisa menyajikan materi yang kompleks ke dalam durasi yang singkat. Nah, kemudian durasi. Durasi itu untuk video pembelajaran idealnya 3 sampai 7 menit. Maksimal mentok itu 10 menit. Kalau video pembelajaran, bukan video mengajar Bapak Ibu ya. Kalau video mengajar biasanya diminta sampai 2 jam gitu, sampai full. Oke, itu terkait dengan narasi. Kemudian layout, tata letak. Nah, tata letak itu kita bagi 2 aja, ada tata letak aktornya, ada tata letak untuk asetnya. Kalau aktor itu pilihannya bisa di tengah, bisa di kanan, bisa di kiri, atau bisa nggak kelihatan gitu loh, tapi suaranya tetap ada. Ya bukan nggak kelihatan artinya hilang sama suara-suaranya, enggak. Kemudian kalau aset atau elemen, ya itu bisa di tengah, kemudian bisa seperti ini, ini. Ini bisa Bapak Ibu, cermati lagi penggunaannya di panduan yang diberikan. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mengambil gambar itu usahakan landscape, jangan portrait. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan background-nya. Tapi kalau background-nya mau dihilangkan nggak masalah. Bapak Ibu mau ngambil yang pakai portrait maupun landscape nggak masalah. Karena background-nya akan dihilangkan. Tapi saran dari saya sebaiknya tetap membiasakan diri mengambil secara landscape. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk video Ibu. Jadi ngambil gambarnya itu sampai pinggang aja. Oke. Nggak perlu yang sampai kaki gitu. Nah, kalau Bapak Ibu, misalnya di lokasi nih, di tempat Bapak Ibu ngambil gambar, itu agak ada jarak, misalnya ada kali Pak di situ, jadi saya harus ngambil dari agak belakang. Nah, tapi karena aturan ini, karena saya mau ngambil sampai pinggangnya, saya zoom in Pak, jangan. Jadi setiap Bapak Ibu melakukan pengambilan gambar, tidak perlu melakukan zoom in. Nggak usah di-zoom Bapak Ibu. Kalau memang butuh dia lebih dekat, Bapak Ibu yang maju, gitu. Oke. Jangan Bapak Ibu yang, eee, main zoom-nya, enggak. Bapak Ibu yang maju atau mundur gitu untuk menyesuaikan posisi dari, eee, gambar yang mau diambil gitu. Begitupun Bapak Ibu mengambil video dalam bentuk yang berbeda, ya usahakan jangan gunakan zoom in maupun zoom out. Kalau memang, pengen gitu atau lagi butuh gambar yang lebih dekat ya Bapak Ibu maju, mau jauh lagi mundur. Itu untuk menjaga resolusi hasil rekaman Bapak Ibu tetap sama di setiap bagian videonya, gitu. Ya, jadi nggak tiba-tiba agak, "Kok nggak setajam tadi videonya?" Gitu. Padahal itu dalam satu rangkaian video. Kemudian aset. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan aset atau elemen Bapak Ibu ya. Yang pertama, gambar. Gambar yang digunakan itu harus jelas dan sesuai. Oke. Nah, kemarin sempat kita singgung juga tuh. Ya gunakanlah gambar yang memang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Tidak perlu menambah-nambah gambar-gambar yang tidak perlu gitu. Hindari distraksi berlebih. Nah, kemudian terkait dengan ekstensi nih, kalau Bapak Ibu nggak pakai Canva misalnya atau pakai Canva juga nggak masalah. Itu ada yang PNG sama JPG. Bedanya di mana? Kalau PNG itu yang kelihatan ya memang cuma objeknya aja, objek fokus gambarnya. Bebek ini nih. Kalau dia formatnya JPG, dia akan punya latar belakang. Ya, selain objek utama, dia punya latar belakang. Tuh. Nah,
Kalau Bapak Ibu gunakan itu lebih baik kalau hemat saya itu gunakan yang PNG. Kenapa? Karena kita bisa membuatkan kotak seperti ini. Kita sempat singgung kemarin. Buatkan tempatnya dulu supaya objek atau teksnya lebih terlihat. Jadi kelihatan. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang punya latar belakang seperti ini, ketika kita buatkan kotak berwarna berbeda, hasilnya seperti ini. Kurang nyatu gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita menggunakan yang ekstensinya PNG, enak lihatnya. Jadi ada apa ya istilahnya? Highlight-nya gitu kelihatan. Nih, ada kotak nih, ada jenis hewan peliharaan nih, ada bebek. Kalau nggak ada kita buatkan kotak putih ini, dia akan tenggelam nih sama background yang di sini. Nggak kelihatan gitu, nggak ada penekanannya. Begitu juga dengan teks. Kalau teks itu harus terbaca, pastikan terbaca, ringkas, dan ada penekanan gitu. Maksudnya gimana Pak nih contoh? Ini bacaannya ada, tapi kelihatan bisa kebaca, cuma agak membutuhkan effort lebih gitu loh. Tidak terlalu kelihatan, apalagi kalau dilihat dari jauh. Oke. Kalau kita buatkan tempat, itu akan terlihat lebih enak gitu loh. Baik dari segi judulnya kita buatkan dia, apa ya, hierarkinya ada gitu. Yang atas, pasti orang akan lihat dari atas dulu baru ke bawahnya nih. Kenapa? Karena yang atasnya warnanya beda sendiri, kemudian dia, kapital semua hurufnya gitu. Bandingkan dengan yang sebelumnya, lebih menarik mana? Kalau hemat saya lebih menarik yang kedua, lebih jelas. Nah, ini contoh yang berikutnya. Kalau kita buat dalam bentuk, paragraf gitu ya. Jadi ada penekanan nih, ada tempatnya sendiri untuk teks-teks itu. Begitu juga dengan, bentar, begitu juga dengan saya simpan dulu Bapak Ibu. Nah, ada tempat-tempatnya sendiri dan juga ada penekanan di sini nih. Nah, apa sih maksudnya penekanan? Jadi poin dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tuh dari paragrafnya itu, Bapak Ibu bisa bold seperti ini. Nah, misalnya color theory itu apa? Pedoman menyampaikan pesan melalui warna. Nah, itu kan poinnya tuh di situ tuh, kata kuncinya. Nah, itu bisa Bapak Ibu berikan penekanan di situ. Baik itu menggunakan warna atau menggunakan style yang berbeda. Kalau saya pribadi itu lebih sering menggunakan, bold seperti ini atau stylenya dibikin tebel untuk kata kuncinya. Nah, jadi ketika audiens kita nonton, itu paling tidak, itu kata kuncinya dapet gitu loh. Nanti tinggal mereka menyampaikan, eee, untuk membuat ini gitu, untuk membuat narasi lengkapnya. Yang penting poin dari apa yang kita sampaikan itu dapet gitu loh, kata kunci. Apa tung 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 tung, oke. Kemudian video tambahan, jelas dan sesuai. Nah, dalam video juga Bapak Ibu bisa menambahkan video gitu ya. Jadi anak-anak mari saksikan video berikut ini, gitu bisa. Tapi videonya ya sesuai, sama dengan gambar teks tadi juga. Sekali lagi di sini kita akan merancang sebuah video pembelajaran, bukan video Hollywood gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan video Avenger yang kita mau buat, tapi video yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi. Informasi terkait materi yang akan kita ajarkan, gitu. Baru kita ke editing. Nah, kemudian nanti kalau ada yang tanya, yang paling bagus buat editing apa, ya yang Bapak Ibu kuasai gitu. Dan spesifikasi laptop Bapak Ibu kuat nggak buat itu. Nah, sekarang kita pakai Canva sesuai materi. Yang pertama, ya seperti biasa, kita buka dulu Canva-nya Bapak Ibu, canva.com. Oke, baru kita hover ke sebelah kanan seperti biasa buat desain. Bapak Ibu pilih video. Pak, nggak ada video, adanya video pendidikan. Ya itu. Ya, video pilih.
maka akan terbuka tab baru seperti biasa. Rumusnya masih sama Bapak Ibu seperti sebelumnya. Kita beri nama dulu nih project kita apa, biar nanti kalau mau dicari enak nyarinya gitu. Tinggal ke beranda proyek, kemudian cari judulnya apa. Di sini saya akan buat video atau video BTI DP deh. Jadi judulnya sudah ada, kemudian sama seperti yang lain juga. Walaupun dia bentuknya video bukan berarti beda dengan infografis dan lain-lain Bapak Ibu ya. Kita tampilkan dulu marginnya nih. Area aman untuk kita menyampaikan teks. Oke. Jadi kita tampilkan marginnya lagi. Kalau Pak saya belum bisa tampilin margin dari pertemuan pertama. Oke. Pengaturannya ada di file, atur tampilan editor. Bapak Ibu bisa centang tampilkan margin. Atau Bapak Ibu mau pakai penggaris dan lainnya silahkan. Minimal menampilkan margin. Oke. Sama dengan infografis dan produk yang lain, di sini adalah lembar kerjanya. Di bawah itu timelinenya. Oke. Menunya juga sama Bapak Ibu, ada desain, elemen, unggahan, teks, gambar, dan lain-lain. Nah, kalau video bedanya apa? Kalau video ya videonya dari kita nih. Bukan seperti kita copy paste dari video YouTube kemarin Bapak Ibu, beda. Jadi kan Bapak Ibu udah bikin storyboard nih. Nah, storyboard yang Bapak Ibu buat, itu Bapak Ibu rekam. Scene 1 pembuka, ya udah rekam scene 1-nya doang, jangan lanjut ke scene 2 dulu. Ya, lanjut rekam scene 1. Halo, misalnya scene 1-nya pembuka nih. Nah, misalnya salam. Bapak Ibu mau pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di narasi itu ditulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian itu yang Bapak Ibu rekam. Nah, tipsnya sebelum melakukan perekaman, paling tidak ada 1 hari Bapak Ibu khususkan untuk hanya membaca narasi itu berulang-ulang. Gitu. Take istilahnya take video 1, take video 2, dan seterusnya. Nah, kalau sudah dapat Bapak Ibu tinggal di unggahan, unggah file, kemudian Bapak Ibu pilih videonya. Nah, saya contohin aja, open. Maka nanti videonya Bapak Ibu akan terunggah di sini nih. Ini ada progresnya, di sini juga ada progresnya. Nah, inilah tugas 2 kemarin. Bapak Ibu rekam, Bapak Ibu upload di sini. Nah, supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa praktek. Jadi sambil ngikut sekarang, ikut presentasi, ngikut webinar, bisa ikut praktek juga. Nah, Bapak Ibu untuk memastikan videonya masuk ya dicek aja di sini. Gitu. Nanti kalau mau dipakai bagaimana Pak? Bapak Ibu tinggal klik saja. Otomatis videonya akan masuk di lembar kerja Bapak Ibu gitu. Kayak elemen-elemen yang lain sama. Oke, saya hapus dulu. Nah, di bawahnya ini ada timeline nih. Oke, jadi video sudah kita unggah dan sebagainya. Sekarang kita coba editingnya satu-satu. Pertama, nambahin video tadi udah. Kedua, kita akan coba memotong video. Oke. Jadi video yang sudah Bapak Ibu punya, Bapak Ibu tinggal klik. Nah, misalnya di sini nih. Timeline-nya dari awal ya. Saya pilih video. What if you could Bagaimana reach 62 million new clients? Oke. If you market Bagaimana memotong video ini? Bapak Ibu pilih aja, tentukan mau dipotong setelah bagian yang mana gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu nih lagi perekaman. Halo adik-adik, di video kali ini, misalnya, halo adik-adik di video kaki ini, aduh salah kok kaki ya. Nah, itu jangan nggak perlu di-pause Bapak Ibu, lanjut aja nggak masalah. Ulang lagi misalnya. Di video kali ini kita akan belajar tentang, misalnya seperti itu. Jadi nanti ada bagian yang salah dong ya. Jadi Bapak Ibu cari nih, Bapak Ibu jalan nih bisa digeser penggarisnya. Nah Pak dari sini saya salah Pak. Oke, diamkan markernya sampai di sini. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik kanan, pisahkan halaman. Nah, otomatis akan terpisah atau terpotong menjadi 2 nih videonya. Salahnya sampai mana? Oh Pak saya salah ngomong sampai di yang ini Pak.
Ya Bapak Ibu tinggal potong lagi di bagian itu, pisahkan halaman. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu punya 3 halaman nih. 1, bagian yang salah, kemudian yang terakhir. Nah, bagian yang salah ini Bapak Ibu tinggal hapus. Nah, ngapusnya gimana? Sederhana Bapak Ibu. Semua menu editingnya tinggal diklik kanan di bagian bawah. Ada hapus halaman. Sekarang bagian yang salahnya sudah hilang. Gitu. Itu untuk memisahkan halaman. Ya, atau memotong video. Oke, saya hapus lagi. What Kemudian if you could reach 62 million new clients? If you market ada juga teknik Bapak Ibu ya. Ketika videonya Bapak Ibu ingin mengambil bagian tertentu. Nah, kalau yang tadi kan ada video nih. Kemudian kita mau buang bagian tengahnya. Oke. Nah, bagaimana ketika saya hanya ingin mengambil bagian tengahnya? Apakah dengan cara yang beda, Pak? Ya caranya bisa sama. Sama seperti tadi bisa. Cuma kan itu butuh langkah yang lebih panjang ya. Jadi saya potong dulu di sini, saya potong di sini, baru saya hapus kiri kanan. Nah, langkah lain yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah Bapak Ibu klik video ini, kemudian di atas ada durasi gambar gunting nih. Oke. Bapak Ibu tinggal klik, what if you could reach 62 Bapak Ibu tinggal geser aja nih, mengambil bagian yang mana. Oke. Oh, saya mengambil di bagian di sini aja, Pak. Nah, saya cuma mengambil 44 detik di bagian ini. Ya, Bapak Ibu tinggal klik selesai. Otomatis videonya Bapak Ibu sudah terpotong atau diambil di bagian yang itu saja. Kemudian pangkas. Pangkas di sini adalah Bapak Ibu crop videonya. Oke. Kemudian ada balik. Nah, Bapak Ibu bisa balik gitu loh. Di flip gitu. Jadi kiri kanan atau atas bawah juga bisa. Kemudian ada animasikan. Animasikan ini ya bagaimana video Bapak Ibu akan keluar gitu loh. Ada yang tiba-tiba timbul, usap, hanyut. Ini disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Cuma ya jangan aneh-aneh juga gitu ya. Kemudian ada posisi di sini hanya pengaturan posisi biasa. Ini juga bisa Bapak Ibu klik tahan kemudian geser ke tempat yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kemudian ada lagi menu untuk menghapus latar belakang. Ya Bapak Ibu tinggal klik videonya, edit video, penghapus latar belakang. Bapak Ibu tunggu nanti prosesnya akan jalan. Ya. Nah, maka latar belakang videonya akan dihapus. Pak, itu kan lah belakangnya hijau tuh Pak. Bagaimana kalau saya yang asal ngambil gambar? Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Ini ada video. Nah, ini sudah membelakangi cahaya, udah nggak bisa diem gitu ya, misalnya untuk kameramennya. Apakah ini bisa dihilangkan? Kita coba. Kita edit video, penghapus latar belakang. Bisa Bapak Ibu ya. Jadi backgroundnya tidak harus polos. Tapi sebaiknya itu Bapak Ibu menggunakan latar belakang yang solid atau yang warnanya rata. Dan tidak sama dengan warna di pakaian Bapak Ibu gitu loh. Oke. Nah, ketika what if Bapak you could Ibu reach sudah 62 million new clients? menghapus latar belakang, tentu saja harus punya latar belakang baru dong ya. Nah, untuk latar belakang barunya Bapak Ibu bisa cari di elemen atau di desain juga bisa. Nah, misalnya saya pakai di elemen nih. Pak, saya maunya lagi ngajar di dalam ruang kelas gitu. Bapak Ibu cari aja di elemen seperti biasa, ruang kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa cari di grafis. Bapak Ibu bisa pilih salah satu.
Nah, loh kok ketutup Pak? Aktornya hilang. Ya seperti biasa, klik dulu, suruh maju atau suruh mundur gitu. Suruh mundur Pak, biar dia kelihatan yang di belakang. Oke, mundur. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menyesuaikan ukuran, baik itu dari backgroundnya maupun dari aktornya. Gitu. Kita coba play. What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach the fastest. Gitu. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan storyboardnya Bapak Ibu. Nah, ini Pak video pertama. Kemudian video kedua ya Bapak Ibu tinggal tambah halaman. Kemudian video keduanya tinggal dimasukkan. Jadi sekarang ada dua As a halaman. content marketer, you know the problem. Ada video pertama dan video kedua. Tinggal Bapak Ibu hapus untuk latar belakang backgroundnya, background asli videonya dihapus. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Pakai persentase. Nanti kalau selesai, itu hasilnya seperti tadi. Kemudian bagaimana menambahkan judul, Pak? Oke. Judul. Elemen ya, nambah-nambahin elemen. Nah, misalnya Bapak Ibu mau munculkan nama nih atau judul videonya. Ya, Bapak Ibu tinggal cari di teks dong. Teks, tambahkan judul. Misalnya judulnya apa? Judulnya video ABC. Video ABC, Bapak Ibu sesuai dengan rancangan awal mau ditampilin di mana. Kalau judul itu biasanya di tengah dia Bapak Ibu. Oke. Kemudian prinsipnya jelas terbaca. Terbaca enggak? Enggak terbaca, Pak. Ya udah, Bapak Ibu bisa mainkan di efek. Bapak Ibu beri latar belakang seperti ini bisa, atau Bapak Ibu gunakan teknik yang lain, silahkan. Kembali ke kreasinya Bapak Ibu. Oke. Warnanya saya pakai putih. Ya. Oke, ini contoh aja Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kan kalau langsung dimasukkan dia dari awal sudah terlihat nih. Nah, ini teks ini ya. Teks ini saya nggak mau dia jamak-jamak begitu, Pak. Artinya saya mau masuknya itu ada animasinya, misalnya ngepop gitu. Atau dari samar ke terang gitu. Ya Bapak Ibu tinggal pilih aja elemennya. Kemudian di bagian animasikan, Bapak Ibu tinggal pilih. Dia akan muncul seperti apa. Apakah seperti tarik nafas, hanyut, pudar, terbit, silakan. Kalau saya coba di sini pop. Nah, ini keduanya artinya ya waktu dia muncul sama waktu dia hilang animasinya sama. Kalau Bapak Ibu mau bedakan ya waktu masuknya aja Pak, biar dia ngepop kayak gitu. Ya pilih saat masuk. Nah nanti saat keluarnya gimana? Ya Bapak Ibu tinggal pilih animasi yang lain terus pilih saat keluar. Nah biar simpel kita pakai keduanya. Udah Pak. Oke coba deh. Loh, saya What if play. you could reach Itu udah 62? langsung muncul Pak dari awal. Padahal waktu saya ngomong materi kita hari ini adalah itu di menit sekian Pak. Di area sini 9 detik lah misalnya. Nah, bagaimana supaya teks atau elemen itu muncul ketika kapan kita ingin ia muncul gitu ya. Ya Bapak Ibu caranya tinggal ini elemennya di titik 3 itu ada tampilkan waktu. Nah, ini dia nih. Ini waktu dari teks video ABC. Bapak Ibu tinggal geser aja. Nih, berarti nanti dia hanya akan muncul dari situ. Nah, dari awal belum ada nih. Dia akan muncul dari ungu ini mulai. Nah, teksnya akan muncul di situ. Kemudian kapan dia berakhir, Bapak Ibu ya tinggal geret ujungnya ke sana. Nah, saya perkecil terus.
Nah, seperti ini. Apa yang terjadi jika modelnya seperti ini? Teks ini akan muncul di detik awal yang saya tentukan dan akan berakhir atau hilang di tempat yang saya tentukan gitu. Oh Pak, saya mau dia masih muncul nih teksnya. Ya tinggal ditarik lagi mau munculnya sampai mana. Gitu. Jadi dia tidak akan muncul dari awal video, melainkan dari atur waktu yang kita tentukan. Sekali lagi untuk menampilkan ini, Bapak Ibu klik dulu elemennya, titik 3, tampilkan waktu. Ya. Ini tidak hanya berlaku untuk teks, tapi untuk semua jenis elemen gitu loh. Nanti di bagian materi nih, di tengah materi, itu ada saya mau menampilkan bebek seperti Bapak tadi gitu yang dicontoh. Storyboard saya ada gambar bebeknya Pak. Oke. Nah misalnya setelah ini, nah, di bagian sini saya harus menampilkan gambar Pak. Baik. Gambarnya di sebelah mana? Di sebelah kiri apa di sebelah kanan? Oh di sebelah kanan Pak. Oke. Gambarnya apa? Bebek Pak. Oke, kita cari bebek dulu ya. Bebek. Nah, saya bebeknya yang ini Pak. Karena saya sedang menjelaskan tentang bebek bengkiwe di sini Pak. Oke. Nah, ini ada bebek nih. Muncul di sebelah kanan. Bapak Ibu perhatikan, kalau kita tidak buatkan apa ya, tempat gitu loh. Ini kayak bebeknya ikut jadi mainan lemari nih. Nah, jadi bagusnya seperti apa? Baiknya seperti apa? Ya Bapak Ibu buatkan seperti kemarin. Kita buatkan dia tempat dulu. Kita buatkan kotak. Oke, kotaknya kita kasih warna netral aja, putih. Oke, kita mundurkan dulu supaya bebeknya bisa terlihat. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengatur kelengkungan sudut dari kotaknya. Nah, jadi kalau seperti ini, itu ada terlihat bahwa bebek ini adalah materi kita, bukan backgroundnya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa coba tambahkan animasi sama seperti tadi. Nah, kapan bebek ini muncul ya Bapak Ibu tinggal klik kanan, tampilkan waktu, Bapak Ibu atur nih. Bebeknya mau muncul dari menit berapa. Sampai di menit berapa. Gitu. Ini juga bisa digeser ya Bapak Ibu waktu udah dikecilin. Nah, saya mau munculnya di sini Pak bebeknya. Oke. Kita coba. Oh ininya belum ya. Nah, tadi bebeknya muncul di mana bebeknya Bapak Ibu? Bebeknya hilang, bebeknya ada di sini nih. Nah. Oke, saya juga mau kotaknya juga muncul di waktu yang sama. Bapak Ibu tinggal tarik. Kemudian dia akan hilang di waktu yang mana. Kita coba play Bapak Ibu. What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach the fastest growing community demographic in America and increase your earnings. So how can you reach these clients? Consultasabogado.com connects attorneys like you with Hispanic clients. You can sign up for a no-cost membership now. When a Hispanic client in your area needs an attorney, they'll find you on consultasabogado.com, along with reviews, your services, and more, so they know you are the attorney for them. You'll reach underserved clients, tapping into a... Ya, Bapak Ibu tadi. Animasi munculnya seperti apa. Oke, kita masih ada 10 menit Bapak Ibu. Tips berikutnya adalah ketika Bapak Ibu ingin berpindah tempat ya. Misalnya tadi di tengah nih,
Nah, sekarang Bapak Ibu akan ada di samping kanan misalnya. Bapak Ibu jangan jadi film, apa ya namanya, film gaib gitu ya. Tiba-tiba di tengah, tiba-tiba tring hilang, munculnya di sebelah kanan mungkin ya. Jadi Bapak Ibu hindari hal seperti itu. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu kasih transisi ya antara posisi pertama dengan posisi kedua atau tiap scene-nya antara scene 1 dan scene 2. Contoh, saya punya 2 video. Anggap aja 2 video di sini ya, saya pecah. Nah. Oke, antara video pertama, ini video pertama, aktornya tata letaknya di tengah, Pak. Tapi video keduanya, aktornya ini harus di sebelah kanan, di sebelah sini nih. Karena ada penjelasan yang akan muncul di sebelahnya. Oke. Jadi ini video kedua, misalnya dia munculnya di sini. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ini yang saya maksud menghilang entah kemana lalu muncul entah dari mana. Lagi ngomong di tengah, tiba-tiba nih si guru celing gitu pindahnya ke kanan gitu kayak teleportasi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengantisipasi hal ini dengan cara arahkan di antara kedua video ini, kemudian ada pilihan di bawahnya tambahkan transisi. Bapak Ibu klik aja, itu ada model-model transisi. Nah, kalau saya lebih sering pakai yang ini nih, usap warna. Nah, Bapak Ibu bisa coba juga yang lain. Saya pakai yang usap warna. Kemudian, ini juga bisa disesuaikan nih, warna-warna yang diusap ini. Sama arahnya, arah usapannya ke kanan kah, ke atas kah. Saya pilih yang diagonal. Oke. Nah, jadi nanti ketika ini di tengah nih, udah selesai ngomongnya. Nah, itu ada transisi dulu. Ya, jeda lah gitu kayak teater gitu, tutup tirai, buka tirai. Nah, sekarang udah ada di sebelah kanan. Jadi ini lebih realistis gitu ya, nggak tiba-tiba creng pindah ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Nah, nanti kalau videonya Bapak Ibu sudah selesai nih. Ini udah jadi, Pak, videonya udah jadi. Lalu bagaimana? Bapak Ibu tinggal bagikan, Bapak Ibu unduh, kemudian di sini ada MP4 ya, video MP4. Kualitasnya bisa Bapak Ibu geser dari 480, 720, 1080 sampai 4K 4K. Kemudian Bapak Ibu tinggal tekan unduh, maka videonya akan terunduh. Unduhlah dalam minimal resolusi 720 atau resolusi high definition yaitu HD. HD-nya itu 720 minimal Bapak Ibu. Pak, video saya rekamnya pakai 720. Saya mau dia jadi 4K, Pak, biar kayak orang-orang saya punya video 4K gitu. Ya, apa ya, jadi itu kualitasnya akan tetap sama Bapak Ibu, cuma ukurannya jadi tambah besar nanti gitu. Jadi nggak akan tiba-tiba jadi tajam videonya Bapak Ibu, nggak. Belum sampai di situ. Tapi kalau Bapak Ibu nih, misalnya record-nya 1080, kemudian diunduhnya 720, ya resolusinya diperkecil. Kalau saya unduhnya 1080, Pak, ya kualitasnya akan dipertahankan sama ketika Bapak Ibu mengambil video dan setelah melakukan editing. Nah, jadi ini akan ditunggu Bapak Ibu selesai. Ya, kekurangannya di sana karena kita harus mengerjakannya secara online, kita harus unggah dulu bahan videonya, kemudian ketika sudah selesai kita juga harus mengunduhnya. Gitu. Tapi kelebihannya apa? Aset dan fitur-fitur serta cara penggunaannya sudah dibuat sesederhana mungkin. Bahkan video Bapak Ibu yang di depan kebun singkong itu bisa hilang background-nya. Sak singkong-singkongnya hilang gitu loh.